Mirip dengan aturan pangkat. Nah, sekarang bedanya adalah akar. Akar itu berarti yang simbol ini ya, ini akar. Ini akar adalah ini akar. Yang pertama adalah akar 0. Akar 0 itu sama dengan 0. Jadi berapapun di akar 0 pasti 0. Dia. Akar 1 pasti 1. Nah, ini udah tahu ya. Nah, bagaimana ketika akar A dikali dengan akar B? Nah, ketika akarnya sama, jadi ini sama-sama akar 2 gitu ya. Tidak, di sini bukan 2, di sini bukan 3, itu berarti beda. Kalau sama, berarti variabel yang di dalam akar ini bisa dikalikan. Seperti ini. Ini akar pangkat 3, berarti tinggal akar pangkat 3 A dikali B. Jadi ini rumus umumnya seperti ini. Untuk akar, kemudian bagaimana jika akar itu dibagi dengan akar yang lain? Sama, prinsipnya sama. Penulisannya nanti aturannya seperti ini. Jadi akar N dari A dibagi dengan akar N dari B itu sama dengan akar N dari A per B. Jadi itu, ini juga saya kira cukup mudah. Kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana jika akar itu bersusun? Jadi di sini variabelnya adalah A, kemudian akarnya adalah 3 dan 4. Berarti ini akarnya tinggal, akar pangkatnya tinggal dikalikan saja. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi rumus umumnya seperti ini. Ya. Jadi tinggal dikalikan akarnya, indeks akarnya. Nah, sekarang bagaimana jika akar A kuadrat itu sama dengan absolut A? Nah, jadi ketika pangkatnya itu adalah pangkat yang positif, pangkatnya adalah pangkat yang positif, itu pasti nilainya adalah positif. Itu pasti. Nah, jadi kita biar hasilnya positif, maka kita kasih tanda absolut. Nah, bagaimana jika akar ini ya, akarnya yang sini maksudnya ya. Yang akar itu maksudnya yang positif itu adalah akarnya, bukan pangkatnya. Nah, bagaimana jika akarnya negatif? Nah, ini juga sama. Ketika akarnya akar dan pangkatnya itu sama, ya maka adalah variabel itu sendiri atau bilangan itu sendiri yang menjadi hasilnya. Nah, contoh akar pangkat 9 100 pangkat 9. Maka jawabannya adalah ya 100. Ya, karena ini kan sama aja 109 dibagi 9. Jadi 100 pangkat 1 sama dengan 100. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Contoh misalkan akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Ya kita akarkan dulu. Nah, jadi kita akarkan dulu adalah akar 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, sama dengan akar 13. Jadi ini kita tidak bisa menjumlahkan dulu baru diakarin. Jadi yang seperti ini, 2 plus 3, akar 2, nah ini nggak boleh. Ini salah ya, bukan. Yang benar adalah yang dipangkatkan dulu baru diakar. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba bagaimana cara menyederhanakan akar pangkat. Nah, contoh adalah akar dari 300 di sini ya. Contohnya akar dari 300. 300 itu sama saja 300 katakanlah adalah 3 dikali 100. Nah, ini gampang ya.
100 itu, ini kan sama aja akar 3 dikali dengan akar 100. Akar 3 itu tetap akar 3, akar 100 sama dengan 10. Jadinya adalah 10 akar 3. Jadi seperti ini cukup gampang. Jadi kita pecah-pecah dulu, kemudian nanti kita cari bilangan kuadratnya. Nah, bagaimana jika mungkin angkanya agak rumit lah, 504 di akar. Bagaimana? Nah, pertama kita bagi-bagi dulu 504 ini menjadi perkalian dari bilangan primanya atau faktor prima. Jadi bilangan prima itu bilangan yang tidak habis dibagi dengan dua bilangan yang lain ya. Bilangan prima itu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Itu bilangan prima. Contohnya 504. Nah, 504 itu ketika kita bagi 2 sama dengan berapa? 252. Ketika kita bagi 2 lagi sama dengan 126. Bagi 2 lagi berapa? Nah, ini cara mencari bilangan primanya gitu ya. Ini adalah 63. Nah, ini bagi 3 sama dengan 21, bagi 3 sama dengan 7. Nah, jadi seperti ini. Ini kan 2 kuadrat, ini 3 kuadrat. Jadi yang kuadrat ini nanti dia keluar. Jadi nah ini sama dengan 2 dikali 3 karena kuadrat ya keluar. 2 dikali 7. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Akar dari 14. Jadi itu cara menyederhanakan untuk bilangan yang di akar ketika mungkin nilainya agak kompleks ya. Jadi kita breakdown dulu dibagi dengan bilangan primanya. Selanjutnya yang lain lah bagaimana menyederhanakan akar pangkat ketika misalkan ini. Jadi pembilangnya 2 ya. Pembilangnya 2 sedangkan penyebutnya adalah dalam bentuk akar. Maka kita bisa menyederhanakan dengan cara penyebutnya ini kita rubah jangan dalam bentuk akar. Jadi penyebut tidak dalam bentuk akar. Caranya adalah dikali dengan 1. Nah, jadi 2 per akar 3 dikali dengan 1. Nah, 1 ini sama dengan akar 3 dibagi akar 3. Jadi ini kan 1 ya. Jadi 2 per akar 3. Kenapa akar 3 ya? Karena kita pengen agar nanti penyebutnya akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3 gitu. Jadi bukan dalam bentuk akar lagi. Sama dengan 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi adalah 2 per 3 akar 3. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke apa itu logaritma. Nah, jadi logaritma ini saya yakin sudah pernah diajarkan waktu di SMA atau di SMK. Kita coba review lagi. Jadi ini merupakan cara yang berbeda dalam mengekspresikan hubungan dari eksponensial atau pemangkatan di antara angka-angka. Jadi contohnya misalkan 2 di pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Kita sudah tahu. Nah, ini bagaimana kita menuliskan dalam bentuk log. Nah, caranya adalah log. Nah, angka yang di sini itu berarti basisnya. Basisnya itu berarti log 2 dari 8 itu sama dengan 3. Nah, jadi 2-nya itu ke sini, 3-nya itu adalah jadi ke sini, 8-nya jadi ke sini. Jadi gitu. Nah, kemudian contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain ya. Log
C itu adalah konstanta maksudnya. Jadi C di sini adalah konstanta. Jadi konstanta itu ya berapapun ya nilainya. Log C dari 1 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu adalah berapapun nilai C ketika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi gini. Berapapun nilai C ketika dipangkatkan 0 nilainya 1. Jadi yang kedua ini, berapapun nilai C ketika dipangkatkan 1 maka sama dengan C. Nah, selanjutnya log C konstanta ya, nilainya nanti berapapun dari A dikali B. Maka bisa kita breakdown menjadi penjumlahan. Jadi yang di sini perkalian jadi penjumlahan. Sama dengan log C dari A plus log C dari B. Seperti ini. Pembagian berarti dia jadi pengurangan. Nah, bagaimana jika pangkat? Nah, pangkat ini log basis C dari A pangkat B, maka B-nya itu dia pindah ke belakang sini. Jadi pindah ke belakang sini jadi pengali. Jadi B-nya di sini log basis C dari A. Bagaimana jika seperti ini? Maka ini setara juga dengan log basis A dari B itu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan yang nilainya sama, yaitu log basis C berapapun konstantanya dari B per log basis C dari B. Jadi ini untuk aturan logaritma, kita review. Nah, ini ada lagi. Ini yang tadi ya, kita ulang lagi, log basis A dari B. Maka contohnya seperti ini. Jadi misalkan log 20 per log 3 itu sebenarnya sama dengan log basis 3 dari 20. Jadi gitu. Ya karena log 3 ini ya maksudnya adalah nanti adalah log 33 gitu ya. Nah, kita lanjut misalkan log A. Jadi log A basis A gitu ya, log basis A dari A pangkat B. Maka kita bisa tulis B-nya ke sini, B log A. Nah, ini sama dengan 1 ya. Jadi B dikali 1 sama dengan B. Jadi seperti ini. Ataupun ketika A pangkat log A B. Jadi ini setara dengan 1. Bukan gitu ya. Jadi ini setara dengan B gitu ya. Jadi ini aturan yang nanti bisa dipahami dan bisa dilihat lagi. Nggak harus dihafalkan. Nah, kita lanjut. Pemfaktoran. Jadi ini prasyarat untuk kalkulus juga yang penting. Jadi ketika nanti kalian dihadapkan dengan fungsi, nah nanti pemfaktoran ini salah satu teknik yang bermanfaat juga. Jadi ada pemfaktoran yang umum. Nah, jadi misalkan adalah A kuadrat minus B kuadrat. Jadi ini sama-sama kuadrat. Nah, ini pemfaktorannya adalah seperti yang sudah dipelajari mungkin di SMA dan di SMK. Ini rumus umum yang bisa dihafalkan, dan ini juga kalau mau dipahami juga bisa juga nanti. Jadi ini umum, sudah umum. Itu jika difaktorkan sama dengan A plus B dikali dengan A minus B. Dibolak-balik juga sama. Jadi ini maksudnya sama. Jadi berapapun contoh ya, misalkan
contoh misalkan 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berapa? Jadi misalkan ini adalah 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kuadrat 4 sama dengan 12. Ini sama juga ketika kita menuliskan adalah 4 plus 2 dikali dengan 4 minus 2. 4 plus 2 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi sama ya. Sama. Nah, nanti aplikasinya dalam fungsi biasanya ada variabel X-nya, Nah, bisa jadi nanti seperti ini. Nah, saya kasih contoh yang lebih mudah dulu, misalkan adalah 9x kuadrat minus 25. Jadi ini kuadrat saja. Nah, 9x kuadrat itu jika kita akar ya. Ini kan sama aja 9x kuadrat. Ini kan sama aja A gitu ya. 25 itu ini kan sama aja A kuadrat. 25 ini adalah minus B kuadrat. Jadi A-nya itu 9x kuadrat, maka A-nya adalah 3x. B-nya itu adalah akar dari 25 berarti 5. Jadi gitu. Nah, tinggal yang depannya positif, yang belakangnya negatif. Jadi seperti itu. Ini pemfaktoran yang umum ya. Pemfaktoran yang umum, sedangkan bagaimana ketika pemfaktorannya itu tidak umum seperti tadi. Jadi bukan merupakan A kuadrat minus B kuadrat. Nah, jadi contohnya ini yang sembarang saja. 2x kuadrat minus 5x sama dengan 12. Bagaimana kita cara memfaktorkannya? Caranya, ya kita ikuti ini ya. Jadi caranya adalah pertama, kita jadikan sama dengannya adalah sama dengan 0. Ya berarti 12-nya adalah pindah ke ruas kiri. Jadi 2x kuadrat minus 5x minus 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita coba faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya adalah kita lihat dari yang angka terakhirnya adalah minus 12. Jadi minus 12 ini merupakan kita faktorkan pembagian dari 3 dikali dengan 4. Tinggal nanti kita setting mana yang minus, mana yang positif. Nah, nanti dicek mana yang minus, mana yang positif. Jadi dalam hal ini yang positif adalah 3, yang negatif itu adalah yang 4-nya. Jadi 3 dikali minus 4 sama dengan minus 12. Sebenarnya ini bisa minus juga, di sini positif ya. Namun ketika kita nanti coba kalikan, yang benar adalah 3-nya positif, 4-nya yang negatif. Jadi kita tulis ulang di sini. Setelah itu, jadi 2x yang di sini yang tadinya x kuadrat kita tulis menjadi 2x saja. Nah, kemudian 3-nya plus ini ya. Kemudian dikali, jadi pemfaktoran itu dikali. Di sini x, kemudian di sini adalah yang ini, minus 4 sama dengan 0. Nah, coba kita kalikan ya. Jadi kita kalikan, kita cek. Nah, kita kalikan 2x kuadrat dikali 2x dikali x, jadi 2x kuadrat. 2x dikali minus 4 sama dengan minus 8x. 3 dikali x plus 3x plus 3 dikali minus 4 sama dengan minus 12 sama dengan 0. 2x kuadrat minus 5x minus 12 sama dengan 0. Jadi di sini adalah minus 5, ini sama dengan yang di sini. Nah, berarti nanti perlu dicoba-coba sih.
dicoba-coba mana yang positif, mana yang negatif. Jadi intinya adalah kita nanti akan menghasilkan minus di sini. Jadi biar minus berarti 2x-nya itu dikali dengan minus 4. Jadi biar minus 8. Jadi kalau 2x-nya dikali dengan 3 itu kan 6x. Terus nanti minus 4 dikali ini nanti nggak ketemu ininya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita bagi satu-satu ya. Jadi kita pecah lagi. 2x plus 3 sama dengan 0 atau or x minus 4 sama dengan 0. Nah, jadi nilainya nanti adalah dua jenis ya. Bisa ini kita sederhanakan 2x sama dengan minus 3. Jadi x itu sama dengan minus 3 per 2 atau x sama dengan 4. Jadi solusinya, faktornya untuk soal ini, jadi ada dua. X sama dengan minus 3 per 2 dan X sama dengan 4. Jadi itu untuk prasyarat kalkulus. Nah, kita bisa juga dalam memfaktorkan kita bisa menggunakan rumus ABC. Jadi yang rumus ABC yang mungkin dulu pernah diajarkan juga. Umumnya, jadi ketika ada persamaan kuadrat, quadratic equation, contohnya adalah A x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka x 1,2-nya, jadi faktor x-nya itu bisa kita nyatakan dalam rumus ABC yaitu minus b, jadi b ini plus minus akar b kuadrat minus 4ac pernya di sini dengan 2a. Nah, jadi coba kita hitung. Jadi coba kita hitung ya seperti yang di sini. Minus b. Nah, jadi contoh soalnya adalah ini misalkan 2x kuadrat minus 5x minus 12. Berarti b-nya itu kita identifikasi dulu. A-nya itu berarti 2. B-nya itu adalah minus 5. Dan C-nya sama dengan minus 12. Kita masukkan minus 5 plus minus kemudian b kuadrat berarti minus 5 kuadrat di sini minus 4, A-nya itu 2, C-nya adalah minus 12. Jadi seperti ini. Kemudian dibagi dengan 2A. 2 dikali dengan A. 2 dikali 2. Seperti ini kita tulis ini minus dikali minus sama dengan positif. Jadi 5 plus minus 5 kuadrat ya 25 gini ya. Kemudian minus 4 dikali 2 8 dikali minus 8 dikali 12 sama dengan 196 ya. Jadi ini minus 96 per 2 dikali 2 4. Nah, sampai sini 5 plus minus 25 di plus 96 sama dengan akar dari 121 per 4. Nah, jadi sampai sini 121 akar dari 121 itu sama dengan 11. Jadi kita lihat di sini 5 plus minus 11 per 4. Jadi adalah 16 per 4 gitu ya. Jadi kan ini maksudnya adalah plus minus 16 per 4
maksudnya gini. Jadi ini ada dua. Ketika plus, nah ini yang plus dulu ya. Plus dulu berarti 5 plus 11 per 4 sama dengan 16 per 4. Ketika ininya minus, nah, jadi ketika ininya minus, saya tulis di sini 5 dikurangi 11 per 4 sama dengan minus 6 per 4 atau sama dengan minus 3 per 2. Jadi ini jawabannya minus 3 per 2 dan 16 per 4 atau sama dengan 4. Jadi itu untuk pemfaktoran persamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami. Dan apa yang telah kita pelajari tadi ya, mulai dari pecahan dan aturan-aturannya, kemudian pangkat, akar pangkat, logaritma, itu nanti akan menjadi dasar kita mempelajari turunan atau garis singgung dari suatu fungsi. Jadi itu dulu dari saya. Selamat mereview ataupun mengingat-ingat kembali apa yang mungkin sudah dipelajari ketika dulu SMA, SMK. Harapannya dengan kita mereview dan kita sudah paham, nanti juga lupa bisa dilihat lagi catatannya. Nanti akan lebih memudahkan kita dalam menganalisis turunan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi itu dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.